Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Rifkan Afifah dengan NIM 1061984. Saya dari Prodi S1 Kedokteran Gigi, Institut Ilmu Kesehatan Baktiwiyata Kediri. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai reaksi hipersensitivitas. Disimak ya, semoga bermanfaat. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini akan dibahas mengenai reaksi hipersensitivitas. Mungkin dari teman-teman ada yang tahu apakah reaksi hipersensitivitas itu? Reaksi hipersensitivitas adalah reaksi-reaksi dari sistem kekebalan yang terjadi ketika jaringan tubuh yang normal mengalami cedera atau terluka. Mekanisme di mana sistem kekebalan melindungi tubuh dan mekanisme di mana reaksi hipersensitivitas bisa melukai tubuh adalah sama. Karena itu, reaksi alergi juga melibatkan antibodi, limfosit, dan sel-sel lainnya yang merupakan komponen dalam sistem imun yang berfungsi sebagai pelindung yang normal pada sistem kekebalan. Reaksi hipersensitivitas terbagi menjadi 4 kelas. Tipe 1, tipe 2, tipe 3, dan yang terakhir tipe 4. Sebelum kita membahas keempat tipe pada reaksi hipersensitivitas, kita bahas dulu mengenai penyebab dan gejala reaksi hipersensitivitas. Penyebab reaksi hipersensitivitas. Istilah reaksi alergi digunakan untuk menunjukkan adanya reaksi yang melibatkan antibodi IgE atau imunoglobulin E. IgE terikat pada sel khusus termasuk basofil yang berada di dalam sirkulasi darah dan juga sel emas yang ditemukan di dalam jaringan. Jika antibodi IgE yang terikat dengan sel-sel tersebut berhadapan dengan antigen atau dalam hal ini disebut alergen, maka sel-sel tersebut didorong untuk melepaskan zat-zat atau mediator kimia yang dapat merusak atau melukai jaringan di sekitarnya. Alergen bisa berupa partikel debu, serbuk tanaman, obat-obatan, atau makanan yang bertindak sebagai antigen yang merangsang terjadinya respon kekebalan. Kadang istilah penyakit atopik digunakan untuk menggambarkan sekumpulan penyakit keturunan yang berhubungan dengan IgE seperti rinitis alergika dan asma alergika. Penyakit atopik ditandai dengan kecenderungan untuk menghasilkan antibodi IgE terhadap inhalan atau benda-benda yang terhirup seperti serbuk bunga, bulu binatang, dan partikel-partikel debu yang tidak berbahaya bagi tubuh. Eksim dermatitis atopik juga merupakan suatu penyakit atopik meskipun sampai saat ini peran IgE dalam penyakit ini masih belum diketahui atau tidak begitu jelas. Meskipun demikian, seseorang yang menderita penyakit atopik tidak memiliki resiko membentuk antibodi IgE terhadap alergen yang disuntikkan. Gejala reaksi hipersensitivitas. Reaksi alergi bisa bersifat ringan atau berat. Kebanyakan reaksi terdiri dari mata berair, mata terasa gatal, dan bersin. Pada reaksi yang ekstrim bisa terjadi gangguan pernafasan, kelainan fungsi jantung, dan tekanan darah yang sangat rendah yang menyebabkan syok. Reaksi jenis ini disebut anafilaksis yang bisa terjadi pada orang-orang yang sangat sensitif, misalnya segera setelah makan makanan atau obat-obatan tertentu atau setelah disengat lebah dengan segera menimbulkan gejala. Setelah membahas penyebab dan gejala selanjutnya, menuju pada tipe-tipe reaksi hipersensitivitas. Alergi tipe 1. Alergi atau hipersensitivitas tipe 1 adalah kegagalan kekebalan tubuh di mana tubuh seseorang menjadi hipersensitif dalam bereaksi secara imunologi terhadap bahan-bahan yang umumnya imunogenik atau dikatakan orang yang bersangkutan bersifat atopik. Dengan kata lain, tubuh manusia bereaksi berlebihan terhadap lingkungan atau bahan-bahan yang oleh tubuh dianggap asing dan berbahaya. Padahal sebenarnya tidak untuk orang-orang yang tidak bersifat atopik. Bahan-bahan yang menyebabkan hipersensitivitas tersebut disebut alergen. Terdapat dua kemungkinan yang terjadi pada mekanisme reaksi alergi tipe 1. Mekanisme reaksi alergi tipe 1. Pada gambar 2A, alergen langsung melekat atau terikat pada IgE yang berada di permukaan sel emas atau basofil, di mana sebelumnya penderita telah terpapar alergen sehingga IgE telah terbentuk. Ikatan antara alergen dengan IgE akan menyebabkan keluarnya mediator-mediator kimia seperti histamin dan leukotrin. Pada gambar 2B, respon ini dapat terjadi jika tubuh belum pernah terpapar dengan alergen penyebab sebelumnya. Alergen yang masuk ke dalam tubuh akan berikatan dengan sel B sehingga menyebabkan sel B berubah menjadi sel plasma dan memproduksi IgE. IgE kemudian melekat pada permukaan sel emas dan akan mengikat alergen. Ikatan sel emas, IgE, dan alergen akan menyebabkan pecahnya sel emas dan mengeluarkan mediator kimia. Efek mediator kimia ini menyebabkan terjadinya vasodilatasi, hipersekresi, oedem, spasme pada otot polos.
Gejala klinis tipe 1 ada rinitis, sesak nafas, oedem dan kemerahan, dan kejang. Reaksi alergi tipe 2. Reaksi alergi tipe 2 merupakan reaksi yang menyebabkan kerusakan pada sel tubuh oleh karena antibodi melawan secara langsung antigen yang berada pada permukaan sel. Reaksi alergi tipe 2, tipe ini melibatkan K-sel atau makrofag. Alergen akan diikat antibodi yang berada di permukaan sel makrofag atau K-sel membentuk antigen antibodi kompleks. Kompleks ini menyebabkan aktifnya komplement yang berakibat kerusakan. Contoh penyakit-penyakitnya, Gout-Pasteur, myasthenia gravis, imun hemolytik, imun trombositopenia purpura, dan tiroktosikosis. Reaksi alergi tipe 3 merupakan reaksi alergi yang dapat terjadi karena deposit yang berasal dari kompleks antigen antibodi berada di jaringan. Adanya antigen antibodi kompleks di jaringan menyebabkan aktifnya komplement. Kompleks ini mengaktifkan basofil sel mas aktif dan merilis histamin, leukotrienes, dan menyebabkan inflamasi. Reaksi alergi tipe 3 adalah alergen atau makanan yang terikat pada antibodi pada neutrofil yang berada dalam darah dan antibodi yang berada pada jaringan mengaktifkan komplement. Kompleks tersebut menyebabkan kerusakan pada jaringan. Penyakit pada tipe 3 yaitu the protozoans that cause malaria, the worms that cause schistosomiasis and filariasis, the virus that causes hepatitis B, demam berdarah, systemic lupus erythematosus, farmer's lung. Reaksi alergi tipe 4. Reaksi ini dapat disebabkan oleh antigen ekstrinsik dan intrinsik atau internal. Reaksi ini melibatkan sel-sel imunokompeten seperti makrofag dan sel T. Mekanisme reaksi alergi tipe 4. Makrofag mengikat alergen pada permukaan sel dan akan mentransfer alergen pada sel T, sehingga sel T merilis interleukin yang akan menyebabkan berbagai gejala. Diagnosa. Reaksi alergi dipicu oleh suatu alergen tertentu. Karena itu, tujuan utama dari diagnosis adalah mengenali alergen. Alergen bisa berupa tumbuhan musim tertentu, misalnya serbuk rumput atau rumput liar, atau bahan tertentu atau bulu kucing. Jika bersentuhan dengan kulit atau masuk ke dalam mata, terhirup, termakan, atau disuntikkan ke tubuh, dengan segera alergen akan bisa menyebabkan reaksi alergi. Pemeriksaan bisa membantu menentukan apakah gejalanya berhubungan dengan alergen, apa penyebabnya, serta menentukan obat yang harus diberikan. Pemeriksaan darah bisa menunjukkan banyak eosinofil yang biasanya meningkat. Tes ras dilakukan untuk mengukur kadar antibodi IgE dalam darah yang spesifik untuk alergen individual. Baik teman-teman, pembahasan mengenai reaksi hipersensitivitas mulai dari definisinya, lalu penyebab dan gejalanya, tipe-tipe pada reaksi hipersensitivitas, serta diagnosanya telah dibahas semua. Semoga bermanfaat ya.